Ketemu lagi dengan Miss Tiur di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, semuanya pakaiannya yang rapi ya, duduknya yang bagus ya sayangnya. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian Bapa yang mengasihiku. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Nya. Semuanya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi setiap kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun dalam online ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan setiap kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bersama kita katakan amin. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Masih ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Alkitab buku terindah ya. Firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan.
sekolah minggu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk tertib, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hari ini Mistiur punya sesuatu deh. Ini Mistiur punya minuman. Siapa yang mau? Mistiur punya makanan yang sangat enak. Siapa yang mau? Pasti banyak anak-anak yang mau ya. Kira-kira kalau Mistiur makan semua ini atau minum ini, pasti Mistiur tambah gemuk kan? Nah, Mistiur mau berbagi lah. Kalau Mistiur punya makanan ini, punya minuman ini, Mistiur mau bagi sama teman-teman Mistiur. Gimana dengan kalian? Kalau kalian punya makanan, anak-anak punya minuman yang banyak, temannya tidak punya, apa yang kita lakukan? Pasti mau berbagi ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Lukas itu Mistiur di mana sih? Lukas itu Perjanjian Baru ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ya. Nah, Tuhan Yesus bercerita, suatu hari ada orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Tahu nggak anak-anak, di tengah jalan apa yang terjadi? Dia dirampok. Kalian tahu nggak sih dirampok itu bagaimana? Ya, diambili barang-barangnya. Ya, dia dipukul. Piung, 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 piung. Dan akhirnya dia terjatuh. Kasihan sekali, badannya terluka. Dia kesakitan. Anak-anak, siapakah yang mau menolong dia? Siapakah yang mau bermurah hati kepada dia? Suatu hari ada seorang imam yang melewati tempat itu. Mistiur, seorang imam ini apa sih? Seorang imam itu artinya adalah orang-orang yang melayani di gereja ya kalau saat ini. Nah, apa yang dilakukan seorang imam itu? Dia melihat, tetapi dia tidak mau menolongnya. Dia membiarkan di situ saja. Dia melewati tempat itu. Lalu siapakah yang mau menolongnya? Beberapa saat kemudian ada seorang Lewi. Dia melihat, wah, dia melihat badannya luka-luka, dia sudah terjatuh. Tetapi hatinya juga tidak tergerak. Dia tidak mau juga menolongnya. Dia membiarkan di situ saja. Dia tetap melewati. Nah, siapa ya kira-kira yang mau menolong ya? Kasihan sekali dia sudah kesakitan. Yang terakhir, ada orang Samaria yang melewati tempat itu juga. Ya, dia melihat. Dia lalu mendekatinya. Apa yang dilakukan? Kira-kira dia menolongnya tidak? Wah, kasihan sekali dia. Wah, saya tolong dialah. Lalu dia menolong. Dia mengangkat, dinaikannya ke keledainya. Lalu dibawa ke tempat penginapan, dibersihkan luka-lukanya, diobati. Hanya orang
Samaria ini yang mau bermurah hati kepada orang tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik sekali perbuatannya, bukan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bermurah hati kepada orang lain? Tadi kita sudah tahu apa sih arti murah hati itu. Murah hati artinya melakukan perbuatan kepada orang lain atau memperhatikan orang lain. Dari cerita Alkitab hari ini kita belajar dari Lukas pasal yang ke-10 tadi. Ada seorang imam yang lewat, ada seorang Lewi, ada seorang Samaria. Ya, siapakah orang yang mau bermurah hati itu? Kalau kita mendengarkan ceritanya dengan baik, ya, seorang Samaria itulah yang mau berbuat baik. Mengapa orang Samaria itu mau berbuat baik? Karena dia tahu Tuhan Yesus itu baik. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Tuhan Yesus itu mau bermurah hati kepada dia. Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Ya, demikian halnya dengan kita. Tuhan Yesus juga menginginkan kita supaya kita mau bermurah hati kepada orang lain. Bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada semua orang. Kita harus mau bermurah hati atau memperhatikan orang lain, berbuat baik kepada mereka. Karena apa, Mistiur? Saya bermurah hati itu tadi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu menolong kita. Kita juga harus mau menolong orang lain. Ya. Tak seperti tadi yang Mistiur katakan, Mistiur punya makanan, mau berbagi kepada orang lain, mau menolong orang lain. Ya, contohnya kamu punya makanan, minuman, kamu kasih sama temanmu, kamu kasih sama orang tuamu. Ya, tapi kamu bilang sama temanmu, nah hari ini saya kasih kamu makanan ini, hari ini saya kasih kamu minuman ini, tapi besok kamu harus kasih saya makanan juga. Atau besok kan kita ulangan harian, contohnya kamu kasih saya mencontek ya. Begitu yang bermurah hati. Tidak, kalau orang yang bermurah hati itu tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Kalau kamu baik sama saya juga baik sama kamu. Bukan begitu, tapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan, ya. Jangan hanya didengarkan firman Tuhan. Oh iya, Mistiur, saya sudah tahu ceritanya, tapi tidak dilakukan. Baiklah, kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, mari kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari Minggu ini. Kita buka Alkitab kita atau kita lihat ya dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Bersama kita katakan 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, baca di rumah, lakukan firman Tuhan ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Semua anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang
sering sekali melukakan hati Tuhan. Ampuni sikap hati kami yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang bermurah hati kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama katakan amin. Oke, demikian firman Tuhan, demikian acara ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa terus mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu dengan berpakaian rapi, duduk yang bagus ya. Tetap jaga kesehatan ya, supaya kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.